Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya cuma analisa satu saham akan membagikan dividen sebesar Rp50 per saham dan cara tren saat ini masih bergerak uptrend. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham INKP. Saham INKP hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 8.375. Bisa kita lihat di grafik, secara tren INKP saat ini masih bergerak uptrend. Satu minggu terakhir ini memang terlihat mulai bergerak sideways karena masih gagal naik melewati resisten di 8.500. Bisa kita perhatikan di sini, resisten 8.500 sudah beberapa kali menahan kenaikan dari saham INKP. Pada awal tahun 2022, berusaha untuk break, gagal break, turun di bawah garis EMA 50 dan 150, tapi masih kuat bertahan di harga 7.500. Setelah itu berhasil rebound, mencoba break lagi, gagal break, dan turun kembali ke 7.500 dan rebound kembali. Minggu lalu, atau awal Juni sempat berusaha untuk break, gagal break, tapi saat ini bisa kita lihat INKP masih bertahan di atas support di 8.300. Dari saat ini support di 8.300 dan resisten di 8.500. Sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 7.975. Jadi saat ini garis EMA 50 dan 150 masih berupa support. Dan bisa kita lihat garis EMA 50 mulai bergerak naik. Jadi apabila berhasil naik dan berpotongan dengan garis EMA 150, maka INKP untuk tren jangka menengahnya akan lebih baik lagi. Dan kemarin kalau berita bahwa INKP akan bagikan dividen. Bisa kita baca sekilas di sini, dividen tunai per lembar saham itu sebesar 50 per saham. Jadi menarik untuk dilihat apabila teman-teman sudah punya saham ini di harga bawah dan ingin mendapatkan dividen, bisa terus ikutin informasinya karena di informasi artikel ini belum diinformasikan kapan tanggal pembagian dividennya. Tapi secara tren saat ini INKP masih bisa di hold karena trennya masih bagus. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi dan bisa kita lihat asing juga masih terus masuk akumulasi saham INKP. Jadi dari data yang kita dapat, secara tren saat ini INKP masih bagus, ada rencana bagikan dividen dan masih ada akumulasi. Tapi tetap saja bisa kita lihat historinya, harga 8.500 beberapa kali menahan kenaikan dari saham INKP. Sebelumnya berhasil break, apabila berhasil break maka target berikutnya itu di 8.800. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham INKP di harga bawah, bisa pantau pergerakan INKP minggu depan. Apabila minggu depan ternyata masih gagal break harga 8.500 dan mulai turun di 8.300, menurut saya teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 8.000 atau garis EMA 150 untuk re-entry apabila pada saat menyentuh target harga ini INKP bisa bertahan dan rebound kembali. Atau teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah dan ingin hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati pun masih oke untuk tren yang lebih lama. Jadi semua balik lagi ke trading plan teman-teman. Tapi tetap menurut saya paling aman adalah take profit apabila ternyata memang INKP masih gagal break dari harga 8.500. Karena kita lihat historinya, beberapa kali mencoba break harga 8.500 gagal break, malah turun kembali di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi ternyata apabila minggu depan gagal break, menurut saya masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 50 dan 150 ini. Jadi tetap harus waspada walaupun saat ini trennya masih bagus. Berikutnya saya akan coba analisa saudaranya yaitu Tekim. Tekim bisa kita lihat trennya belum sebagus INKP karena saat ini masih gagal break garis EMA 150. Jadi secara tren saat ini memang sudah mulai membaik karena berada di atas garis EMA 50. Tapi apabila tetap gagal break garis EMA 150, trennya masih belum bergerak tren. Jadi masih ada potensi untuk turun di bawah garis EMA 50. Kemarin bisa kita lihat hari Jumat turun 1% lebih ke harga 6.975 dan pada perdagangan hari itu sempat berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 6.875. Dan terlihat saat ini sudah berada di bawah support 7.000 walaupun belum terkonfirmasi break. Dan garis MACD saat ini mulai bergerak sideways kembali. Untuk Tekim juga akan membagikan dividen sebesar 25 per saham. Jadi bedanya INKP yang 50 per saham, Tekim 25 per saham.
Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih kemarin, terlihat ada sedikit distribusi dan asing juga masih melakukan distribusi 2 hari terakhir ini. Jadi secara grafik T-Kim tidak sebagus INKP, secara broker summary pun T-Kim saat ini masih ada distribusi. Jadi saya lihat T-Kim masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA50. Apabila masih bisa bertahan, T-Kim masih bisa hold, tapi hati-hati apabila ternyata support EMA50 gagal bertahan, T-Kim masih ada potensi untuk turun kembali. Bisa kita lihat di posisi sini, historinya berhasil break garis EMA50, mencoba break garis EMA150 gagal break, sempat turun ke garis EMA50 berhasil rebound, tapi ternyata masih melanjutkan penurunan. Di posisi sini juga sama, berhasil break garis EMA50, mencoba break garis EMA150 gagal break, setelah itu turun kembali. Jadi hati-hati, kemarin sudah mencoba break, ternyata gagal break. Apabila ini gagal bertahan, T-Kim juga ada potensi untuk balik kembali turun dan bergerak downtrend. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham T-Kim, harus pantau terus, bisa di hold selama garis EMA50 tidak terlewati, dan pertimbangkan untuk cut loss atau take profit apabila ternyata garis EMA50 terlewati. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham Sido. Bisa kita lihat Sido secara tren juga sebenarnya masih oke. Karena masih berada di atas garis EMA50 dan 150. Garis EMA150 jika kita perhatikan beberapa kali masih kuat menahan penurunan dari saham Sido ini. Untuk saat ini garis EMA150 di sekitar harga 925. Dan hari Jumat kemarin Sido masih bertahan di harga 975. Sempat berada di atas resisten psikologis di harga 1000, tapi bisa kita lihat ini belum terkonfirmasi break. Jadi walaupun bisa kita lihat di sini ada resisten di 1020, tapi harga 1000 pun sebenarnya belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini Sido turun kembali menuju support di garis EMA50 di sekitar harga 960. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin tidak naik dan turun, terlihat masih ada sedikit akumulasi, dan asing juga bisa kita lihat masih terus akumulasi saham Sido. Jadi dari data yang kita dapat, Sido menurut saya masih bisa dipantau. Kita bisa tunggu di sekitar garis EMA50. Apabila masih bisa bertahan, kita bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di harga 1000. Atau apabila ternyata minggu depan Sido gagal bertahan di atas garis EMA50, kita bisa tunggu di garis EMA150. Karena garis EMA150 supportnya lebih kuat daripada support di EMA50. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham Mayora. Saham Mayora bisa kita lihat, ini juga bisa kita jadikan contoh untuk saham T-Kim tadi. Saham Mayora sebelumnya berhasil break garis EMA50, berusaha untuk naik menuju garis EMA150, ternyata pada saat menyentuh harga 1850, gagal break, mulai bergerak turun. Saat ini mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA50, ternyata masih gagal break. Jadi saat ini Mayora memang trennya masih bergerak sideways, tapi untuk tren jangka menengah trennya masih bergerak downtrend. Untuk support terdekat saat ini bisa kita lihat di sekitar harga 1580. Sedangkan resisten EMA50 saat ini di sekitar harga 1705. Jadi dalam beberapa minggu terakhir ini berusaha untuk break garis EMA50, saham Mayora masih gagal break. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dari data broker summary jika kita lihat penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi, sedangkan asing terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Setelah sebelumnya bisa kita lihat asing terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Mayora masih ada potensi untuk turun kembali mengetes support di 1580. Apabila masih bisa bertahan, teman-teman bisa coba entry untuk swing trade. Tapi tetap mesti waspada karena secara tren Mayora saat ini masih belum bagus. Jadi apabila teman-teman mau entry, masih bisa coba entry apabila bertahan, karena sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali saham Mayora masih bisa bertahan di atas support di 1580 dan rebound kembali menuju garis EMA50. Jadi kita tunggu di sekitar support ini, apabila bisa bertahan dan terbentuk candle hijau, bisa coba entry dengan target take profit di garis EMA50 apabila memang masih gagal break. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.